Ketika membaca judul di atas, apa yang terfikir oleh sahabat tanah Jawa semua? Aneh dan tidak mungkin jika seorang yang agung seperti Nabi Sulaiman ternyata punya peninggalan kerajaan berupa Candi Borobudur. Ya, hal ini akan mengundang ketidakpercayaan karena seperti yang sudah kita ketahui sejak duduk di bangku SD, bahwa Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Shailendra. Namun, pengetahuan yang berbeda jika kamu menanyakan hal tersebut pada Kiai Haji Fahmi Basya, seorang matematikawan Islam Indonesia. Kiai Haji Fahmi akan menjawab bahwa Borobudur memang jejak kerajaan Sulaiman yang ada di Indonesia, bahkan hal tersebut terangkum dalam bukunya yang berjudul Matematika Islam 3. Inilah penjelasan lengkap yang dijabarkan oleh Kiai Haji Fahmi Basya. Tamastil atau relief Borobudur yang tidak dipahat oleh manusia. Dalam kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Fahmi Asya, ada puluhan bukti keseluruhan yang ia kumpulkan sebagai penguat. Namun, yang bisa jelas kita lihat hingga sekarang adalah relief-relief yang tertinggal di Candi Borobudur. Kiai Haji Fahmi sendiri menyebutnya sebagai tamatsil, yaitu gambar-gambar yang ada di dinding Borobudur berupa manusia, hewan, tumbuhan untuk mengilustrasikan sesuatu yang pernah terjadi ketika zaman Nabi Sulaiman. Perlu kamu ketahui, jika pada masa Nabi Sulaiman, membuat patung memang tidak diharamkan. Ada beberapa bukti tamastil atau relief yang ada di Borobudur ini yang mustahil dibuat dan dipahat oleh manusia pada abad ke-8, yang ketika itu sudah memasuki abad keramik. Menurutnya, tamatsil ini sendiri dibuat oleh para jin, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, dengan melunakkan batu. Ada setidaknya tamatsil Ratu Balkis yang mengangkat kainnya ketika memasuki kerajaan Sulaiman, orang berbicara dengan burung, serta berangkas yang disambung dan memiliki kunci. Kehidupan umat zaman Nabi Sulaiman. Selain tamatsil yang mustahil dibuat oleh tangan manusia karena polanya yang sangat susah, ada banyak relief lain yang seolah memberikan kisah tentang kehidupan Nabi Sulaiman, semuanya terlukis di Candi Borobudur. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Sulaiman dianugerahkan mukjizat yang bisa memahami semua bahasa makhluk hidup. Hal tersebut tercantum dalam relief bunga dan binatang seperti kuda, anjing, gajah, babi, dan beberapa hewan lain di dinding Borobudur. Ini saya akan menayangkan potongan video bukti dari Kiai Haji Fahmi sendiri, berikut videonya. Selamat datang penonton karya Tanah Jawa, terima kasih sudah menonton di channel kami, bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Saya sudah bawa 2 dokter gigi ke sini. Saya tanya, dokter, ini mungkin nggak dipahat? Tidak, nggak mungkin katanya. Ini pakai bor diamond katanya. Dokter gigi kan ngerti tentang bor diamond. Gimana gigi harus dibor. Jadi dokter gigi aja udah tahu bahwa ini pakai bor diamond ini. Nggak mungkin pahat tangan ya? Nggak mungkin ini dipahat-pahat. Pahatnya pasti baja kan? Pabrik bajanya dari mana? Jadi dia ngangkat kain ini kan? Oh ya, yang dipegang itu berarti kayaknya. Ini kain kan? Lalu karena ada air kan? Ada air kan? Oh iya. Nah, dia bikin air dibikin ikan, bukan berarti ada ikan. Oh iya. Ngerti? Kan bahasa gampang. Oh, dia ngangkat kain karena ada air. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bilang dia sangka? Kata sangka menggambarnya gimana? Kalau air, bikin ikan aja udah pasti air, orang bilang. Kalau ngangkat, udah ngangkat dia. Tapi bagaimana membuat kata sangka? Selain itu, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah 248, bahwa salah satu bukti dari kejayaan Nabi Sulaiman adalah tabut kotak peti yang berupa warisan dari Nabi Daud. Pada salah satu sudut Borobudur memang tampak sebuah peti yang dijaga oleh seseorang. Kisah kehidupan kerajaan Nabi Sulaiman. Kiai Haji Fahmi juga mengungkap kisah Ratu Balkis yang akhirnya takluk kepada sang Nabi. Yang familiar di telinga kita pasti tentang sebuah istana yang dipindahkan oleh seorang yang mempunyai ilmu yang kuat.
Nah, istana Sang Ratu ini diperkirakan merupakan Candi Ratu Boko, atau dalam Al-Quran dijelaskan sebagai Sidrin Kolil, bangunan yang tersisa sedikit. Hal tersebut tentu dengan bukti yang cukup kuat, yakni ditemukannya lempengan emas berisi kalimat lafaz Bismillah, yang diduga sebagai surat ancaman sekaligus ajakan untuk menyembah Allah di kolam Candi Ratu Boko. Jarak tempuh Borobudur Ratu Boko sejauh 36 km sangat memungkinkan jika surat tersebut diantar oleh burung dalam sekali terbang, burung hut-hut. Mengenai istana yang berpindah, di Borobudur ada stupa yang disebut sebagai Istana Balkis, namun bangunan tersebut tidak semuanya pindah karena ada sebagian yang masih tersisa di Ratu Boko hingga sekarang. Inilah yang disebut sebagai Sidrin Kolil, bangunan tinggi dan patung yang dibangun oleh para jin. Selama masa pemerintahannya sebagai raja, Nabi Sulaiman disebut banyak membangun bangunan dengan bantuan para jin. Dalam surah Saba 13-14 disebutkan bahwa jin membangun bangunan yang tinggi, diperkirakan Candi Prambanan, dan patung-patung, seperti yang bisa dilihat di Candi Borobudur sendiri. Selain itu, kematian Nabi Sulaiman juga tidak diketahui oleh siapapun termasuk para jin. Maka ketika mereka mengetahui sang Nabi telah wafat, berhentilah pula mereka membuat patung tersebut. Hal ini bisa dilihat jika di Borobudur ada sebuah patung yang memang tampak belum tuntas pembuatannya. Negeri Saba yang merupakan wilayah kerajaan Balkis. Penelitian ini tidak berhenti sampai di sini saja, masih ada negeri Saba, yang merupakan daerah kekuasaan Ratu Balkis ketika itu. Negeri Saba sendiri ada di Indonesia, yaitu Wonosobo yang memang tidak jauh dari wilayah Candi Ratu Boko. Dalam bahasa Jawa kuno, Wana bisa berarti hutan, sedangkan Sobo diartikan Sabah. Selain itu, letak Wonosobo yang berada di dataran tinggi juga bisa memungkinkan seseorang untuk naik dan melihat matahari terbit. Hal tersebut hampir serupa dengan kaum Sabah yang sebelumnya merupakan penyembah matahari. Terakhir, hutan Wonosobo juga banyak ditumbuhi oleh pohon maja yang buahnya pahit. Kejadian ini juga disebut di Al-Quran, saat Allah mengazab kaum yang mendustakan ayatnya dengan menumbuhkan pohon berbuah pahit. Mengutip dari penjelasan Sabrang MDP, bahwa setiap ilmu memiliki tingkat keblaurannya sendiri-sendiri. Setiap sesuatu tidak bisa langsung dihukumi dengan benar atau salah karena realitasnya tidak sesederhana itu. Kiai Haji Fahmi Basya telah melakukan penelitian selama kurang lebih 36 tahun untuk kemudian berbicara jika Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman dengan berdasar pada dalil Al-Quran. Nah, tugas kita bukan pula membenarkan atau menyalahkan, tapi menelaah, mengambil pelajaran, dan mengapresiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Karya Tanah Jawa dengan subscribe, share, like, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi dakwah ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Bila ada pertanyaan, isi dalam komentar.